Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Muna. Sebelum kita ke materi, Bapak mau absen dulu ya. Iya Pak. Muna. Hadir Pak. Renata. Hadir. Yansen. Hadir Pak. Tio. Hadir Pak. Josi. Hadir. Christine. Hadir Pak. Oke, mungkin semuanya sudah hadir ya. Ya Pak. Oke. Materi kita kali ini tentang materi kita kali ini tentang permintaan, penawaran, pasar dan harga. Sebelum kita lanjut, materi ini kita akan mempelajari tentang memahami konsep permintaan dan penawaran. Yang kedua, menganalisis faktor-faktornya. Yang ketiga, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat, menentukan keseimbangan pasar dan harga. Sebelum kita lanjut, menurut teman-teman permintaan itu apa? Tidak tahu Pak. Menurut teman-teman permintaan mungkin jangan Dekat. oh ya. Menurut anak-anak permintaan itu apa sih? Permintaan. Saya Pak. Oke, Renata boleh? Jadi permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga sampai waktu tertentu. Nah, betul sekali. Ada yang lain? Enggak Pak. Sudah Pak. Tidak ada. Ya Pak. Jadi permintaan adalah jumlah barang. Renata juga betul ya. Tapi ini pengertian dari Bapak sendiri. Iya Pak. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi permintaan itu seperti itu. Setelah permintaan, penawaran. Penawaran menurut anak-anak itu apa sih? Penawaran. Ada yang bisa jawab? Enggak tahu Pak. Oke, baik. Jadi penawaran adalah jumlah barang atau jasa tertentu yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi pengertiannya itu sama seperti permintaan. Tapi bedanya di sini konsumen dan produsen. Oke. Sekarang pasar. Menurut anak-anak pasar itu apa? Pasar ini harus tahu sih. Pasar ini paling umum ini. Menurut teman-teman, anak-anak pasar itu apa? Pak. Apa? Tempat ketemunya antara Penjual penjual dan dan pembeli. Benar sekali. Jadi pasar itu adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Yang berikutnya harga. Kalau harga apa harga? Jasa. Harga itu apa sih harga? Harga itu kalau menurut saya itu nilai nominal dari suatu barang Pak. Oh, betul sekali. Jadi harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan oleh satuan mata uang. Ya Pak. Itu adalah harga. Setelah pengertian yang tadi Bapak jelaskan, kita lanjut ke berikutnya, yaitu faktor-faktor. Faktor-faktor permintaan dan penawaran. Oke. Yang berikutnya adalah faktor-faktor permintaan. Faktor-faktor permintaan di sini terdiri dari ada lima faktor-faktor yang mendukung permintaan ini. Yang pertama menurut teman-teman itu apa? Gak tahu ya. Sama Bapak juga.
Jadi permintaan, faktor-faktor dari permintaan yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri. Jadi faktor harga barang itu sendiri hubungannya itu negatif. Semakin tinggi harga maka semakin rendah permintaannya. Dan begitu pun sebaliknya ya. Yang kedua adalah harga barang lain. Jadi pengertian dari harga barang lain ini dapat berupa barang atau kilometer atau perlengkapan atau substitusi yang bisa menunjang dalam perdagangan internasional. Yang ketiga itu pendapat konsumen. Pendapat konsumen. Jadi pendapat konsumen ini semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi kemampuan membeli sehingga permintaan pun meningkat. Jadi seperti itu ya. Iya Pak. Jadi bebas. Dalam preferensi konsumen. Jadi selera atau preferensi konsumen ini adalah permintaan yang dipengaruhi oleh selera atau preferensi konsumen terhadap suatu barang. Jadi begitu. Dan poin yang kelima itu adalah ekspektasi konsumen. Ekspektasi konsumen ini masuk dalam faktor-faktor dari permintaan. Jadi ekspektasi konsumen itu jika konsumen mengharapkan harga barang akan naik di masa depan, maka cenderung membeli lebih banyak barang dari masa sekarang. Seperti itu. Jadi sehingga permintaannya itu meningkat. Iya. Nah, kita lanjut lagi setelah permintaan, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jangan mencatat ya. Iya Pak. Faktor-faktor penawaran sini terdiri dari 5 komponen juga seperti yang di sebelah. Yang pertama itu harga barang itu sendiri seperti di sebelah itu. Jadi faktor-faktor penawaran ini semakin tinggi harga maka semakin jadi yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Jadi semakin tinggi harga maka penawaran semakin tinggi dan begitu pun sebaliknya. Iya Pak. Nah, yang pertama harga barang ya. Iya Pak. Harga barang. Jangan lupa dicatat ini penting ini. Itu udah Pak. Yang kedua itu biaya produksi. Biaya produksi. Jadi biaya produksi ini semakin tinggi biaya produksi, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan dan sebaliknya. Yang ketiga, poin ketiga adalah teknologi. Jadi teknologi dalam penawaran itu teknologi yang lebih maju dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga memungkinkan produsen untuk menawarkan lebih banyak barang dengan harga yang lebih rendah. Itu teknologi. Yang berikutnya harga faktor produksi. Jadi kenaikan harga bahan baku, upah, tenaga kerja dan modal dalam
penyebab penurunan penawaran. Jadi harga faktor produksi itu seperti itu. Yang berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah ini sangat mempengaruhi penawaran karena kebijakan pemerintah ini seperti subsidi dan pajak dapat mempengaruhi penawaran barang. Jadi kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi penawaran barang yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum permintaan dan penawaran. Ya, Bapak mulai berkomis. Berapa menit itu kan? Oke, jadi itu saja materi kita. Jadi anak-anak itu aja materi kita kali ini. Dan itu Bapak kasih tugas di rumah ya. Jadi nanti tolong dicatat. Iya, Pak. Oh, mau ditulis di Bapak atau Bapak baca aja? Baca. Oke, siap. Ayo tulis, siapkan pena bukunya. Iya, Pak. Tulis nomor 1. Ya. Sudah. Nomor 1, apa definisi ekonomi dan mengapa penting memahami konsep permintaan, penawaran, pasar, dan harga? Ya, sudah, Pak. Kedua, Pak. Nomor 2, apa perbedaan pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan? Ya, Pak. Sudah. Nomor 3, apa dampak kenaikan harga input terhadap penawaran suatu produk? Kalian tulis kayak ini. Tulis, Pak. Tidak. Nomor 4, apa yang terjadi pada harga kuantitas keseimbangan jika terjadi peningkatan permintaan? Sudah? Sudah. Nomor 5, ini terakhir ya. Banyak sekali, Pak. Nomor 5 ini teman-teman. Nomor 5, bagaimana pemahaman tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga dapat membantu dalam memahami isu-isu ekonomi yang luas seperti inflasi dan pengangguran. Ayo, nggak mungkin itu saja. Kalau kita tidak kelas untuk pimpin kita dari E20 ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kelas.